Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelas Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan berikan bagi kami, baik pemirsa Kelas Sukacita, untuk mendengarkan firman Tuhan lewat channel ini. Pimpin dan tuntun kami sekalian, baik hamba, kru, bahkan pemirsa Kelas Sukacita di mana saja mereka berada. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu di kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Di bawah perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema kemuliaan Yesus Kristus. Kemuliaan Yesus Kristus. Pemirsa, tanpa terasa kita telah ada pada bulan ketiga di tahun 2023 ini. Dan menurut kalender gerejawi, kita telah menjalani masa-masa kesengsaraan Yesus Kristus sebelum ia ada pada kematiannya. Apa yang akan dialami atau dihadapi oleh Yesus Kristus nantinya tentu telah diketahui oleh Yesus Kristus sendiri. Dan hal ini dapat kita baca pada perikop bacaan sebelumnya, yaitu pemberitahuan tentang penderitaannya. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Markus pasal 8 ayat 31. Dan bacaan kita saat ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus berubah rupa. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat dan kelihatan Nabi Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Nah pemirsa, Kelas Sukacita yang diberkati, hal ini hanya dialami oleh mereka yang mati dalam Tuhan. Lalu saat Yesus datang kali kedua, mereka yang mati, tubuh yang fananya diubah menjadi tubuh mulia. Ini disaksikan dalam Filipi pasal 3 ayat 21. Nah, kalau kita melihat dua pernyataan ini bahwa kita sebagai manusia nanti setelah mati tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh yang mulia. Sedangkan Yesus Kristus sendiri sebelum menemui kematian terlihat oleh mata ketiga para muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, bahwa Yesus berubah rupa. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, dan apa yang dilihat itu tidak pernah atau belum pernah satu orang manusia di dunia ini yang mengenakan pakaian seperti itu. Bahkan berbicara dengan nabi yang sudah mendahului mereka pun tidak pernah atau belum pernah sama sekali. Dan hal ini yang mesti kita pahami sebagai orang percaya, bahwa Yesus Kristus penuh dengan kemuliaan. Ia berkuasa di dunia, di langit, di atas. Dan siapa yang mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan terus dibaharui, diubah untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, kemuliaan Yesus Kristus menandakan bahwa ia berkuasa, ia berbeda dari dunia ini. Ia adalah Tuhan yang mampu memiliki kekuasaan tertinggi di dunia dan di atas. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita wajib dan harus untuk menghormati Dia, menghargai Dia,
mengagungkan Dia sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dia berkuasa, Dia maha dahsyat, hebat, kekuatannya tak terhingga, sehingga sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita wajib menghormati, menghargai, dan mengagungkan Dia. Oleh sebab itu, mari kita berupaya untuk lebih giat lagi, mendekatkan diri, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah memberi kami kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami juga untuk kami dapat mengakui keagungan, kebesaran, kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus lewat cara, tingkah langkah, keberadaan hidup kami. Ketika kami ada dalam situasi yang sulit sekalipun, kami tetap mengandalkan dan mengakui kemuliaan Yesus Kristus dalam diri dan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam seluruh keberadaan hidupnya, apapun kondisi keberadaan hidupnya, kiranya Tuhan hadir memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban itu, beri kelegaan. Dan kami menyerahkan semua kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, sanak saudara, andai tolan kerabat kami yang jauh dekat di mana saja mereka berada, kiranya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai kepada daerah-daerah kampung-kampung. Tuhan beri hikmat kemampuan bagi mereka. Berkati juga tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayar yang senantiasa menabur firman-Mu lewat channel ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu, kini, hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.